Anda kembali di Newsline, pemirsa. Kini saatnya kami hadirkan segmen Newsline Trending Topic. Kira-kira apa yang sedang ramai dicari oleh warganet? Kita lihat berikut ini, pemirsa, berapa banyak juga pencariannya. Oke, terkait dengan macet Tanjung Priok yang pencarian mencapai 5.000 pencarian. Kalau kita ingat nih ya pemirsa, 2 hari terakhir di hari Kamis sampai hari Jumat ya. Itu updatean semua orang tuh terkait dengan kemacetan di Jalan Yosudarso. Betul, ini sampai di media sosial kita juga muncul begitu ya keluhan-keluhan terjebak macet. Selengkapnya akan kita bahas pemirsa dalam trending topik berikut ini. Pemirsa, kalau kita lihat ya di hari Kamis dan Jumat ini arus lalu lintas pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara ini kalau di hari Jumat memang sudah normal, tapi kalau di Kamis sampai Jumat harusnya tuh kelihatan tuh di media sosial isinya semua updatean orang mengeluh soalnya macet banget pemirsa, bener-bener panjang. Ini dia pemirsa visual saat kemacetan terjadi di Kamis malam hingga hari Jumat, 2 hari ya berturut-turut saat itu. Iya, 2 hari dan juga untungnya nih kabar baiknya pemirsa sejak hari Jumat siang menjelang sore kemarin ya, ini kabarnya arus lalu lintas sudah mulai terurai. Antrian panjang terutama ini ya truk kontainer ini sudah mulai memendek begitu, sudah lebih kondusif yang akan menuju ke pelabuhan. Kalau kita lihat di pantauan sampai Jumat malam atau kemarin pemirsa di Pos 9 Satlantas Wilayah Jakarta Utara atau juga di simpang pelabuhan Tanjung Priok, arus lalu lintas dari arah Jalan Yosudarso terpantau ramai lancar. Kemudian kalau di Jalan RE Marta Dinata maupun di Cilincing Jakarta Utara, ini juga terpantau sudah kondusif dan juga ramai lancar. Nah, pemirsa, petugas gabungan polisi dan juga Dishub ini masih terlihat terus mengatur arus lalu lintas, terutama arus kendaraan yang keluar ataupun masuk ke area pelabuhan di Tanjung Priok nih pemirsa. Jadi kalau misalkan kita ketahui itu pemirsa dari Kamis malam sampai hari Jumat itu terjadi kemacetan itu full banget sama yang namanya kontainer dan juga banyak banget peti kemas itu karena ternyata mereka semua menuju ke pelabuhan Tanjung Priok. Iya, akibatnya juga untuk kendaraan pribadi bahkan sampai sepeda motor ya ini juga ikut terjebak macet pemirsa. Banyak yang menyebut ini jadi parkir massal dadakan. Nah, kalau keterangan atau respon dari kalangan pengusaha eksportir di Pelabuhan Tanjung Priok, mereka mengaku mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya akibat macet super horor yang berdampak pada layanan NPCT 1 atau Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPEI, Beni Sutrisno, yang mengatakan bahwa pelaku bisnis yang tergabung dalam asosiasinya sangat menyesalkan ya peristiwa membludaknya aktivitas receiving dan delivery peti kemas. Jadi menurut Beni Sutrisno, pemirsa, kejadian kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok ini sangat mengganggu arus logistik dan ketepatan kontainer. Ini terutama kalau kita ketahui untuk pelabuhan udah pasti ya pemirsa ini ekspor impor. Apalagi yang ekspor untuk diangkut atau loading ke kapal untuk berangkat. Dan sampai saat ini GPEI ini belum merinci berapa sih besaran potensi kerugian ekspor karena memang masih menunggu laporan dari anggota di pengusaha atau asosiasinya pemirsa. Ya, dan bahkan sampai kemarin juga ada konferensi pers yang digelar oleh Pelindo dan KSOP. Mereka menjelaskan apa yang menjadi penyebab dari kemacetan panjang selama 2 hari yang mengepung kawasan Jakarta Utara ini. Nah, kalau dalam penjelasan di konvers kemarin siang pemirsa, KSOP dan Pelindo menyebut bahwa kemacetan panjang karena peningkatan volume truk kontainer yang naik 100% serta adanya pengurusan surat tila atau dokumen untuk pengeluaran dan
penarikan barang yang masuk ke pelabuhan yang sudah kedaluarsa. Nah, pemirsa, peningkatan jumlah truk kontainer ini karena adanya jadwal kedatangan kapal yang ternyata nggak sesuai nih sama waktunya. Ada yang lebih awal, ada juga yang terlambat dibandingkan jadwal yang semestinya. Dan ini menyebabkan perusahaan logistik harus mengirimkan barangnya di waktu yang bersamaan. Jadi informasinya biasanya satu hari 2.500 ya, mereka bisa melayani kuotanya. Tapi ternyata kemarin melonjak sampai 4.000, bahkan ada yang menyebut sampai 7.000, pemirsa. Ya, menumpuk semua di satu titik sehingga akhirnya mengular panjang kemacetan. Selain itu, pemirsa, juga adanya kemacetan hingga lebih dari 24 jam ini menyebabkan dokumen atau surat tila akhirnya hangus atau kedaluarsa, tidak bisa lagi dipakai karena sudah tidak sesuai dengan tanggal pengiriman yang dijadwalkan. Sehingga proses untuk mengeluarkan barang dari kontainer di pelabuhan pun menjadi terhambat. Kemudian juga ada proses pengurusan tila yang menyebabkan antrian yang cukup signifikan di Terminal NPCT 1. Kita simak ya selengkapnya keterangan dari KSOP dan Pelindo berikut ini. Ada jadwal kapal, memang 3 kapal yang saat ini sudah tiba, dua kapal. Namun yang 3 kapal yang kemarin itu sudah 2 sudah berangkat, 1 nanti siang ini sudah berangkat juga. Kita akan melakukan, dimungkinkan untuk di-shifting ke terminal yang lain sehingga mengurangi kegiatan bongkar muat di MPC 1. Kemungkinan yang kedua adalah kita mungkin melakukan mitigasi dari sisi laut, artinya mungkin mendelay kegiatan bongkar muat sehingga tidak dilakukan secara bersamaan. Kami akan melakukan pembatasan terhadap volume receiving delivery. Dan juga ini sebenarnya ada peningkatan ekonomi pasca Lebaran ini. Memang kondisinya itu ada dilihat peti kemas yang memang sudah mulai naik. Kami sampaikan bahwa year to year-nya di Maret 2024 dan 2025 ini ada peningkatan sekitar 4,2%. Nah, itu adalah penyebabnya ya, pemirsa, ada peningkatan volume dan juga di satu sisi mereka pun akan fokus untuk operasional di lapangan. Tapi pemirsa perlu ketahui juga karena mereka juga memberikan kompensasi yang diberikan, yaitu menambah waktu pembatasan bagi truk yang masuk kawasan pelabuhan dan juga tidak menarik biaya lagi bagi akses gate atau pintu yang sudah kadaluarsa. Jadi itu adalah upaya dan juga kompensasi yang dilakukan ini berdasarkan keterangan dari Eksekutif Direktur Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia, Derajat Sulistyo, yang juga disampaikan oleh Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan juga Otoritas Pelabuhan M. Takwin di Jakarta pada kemarin, pemirsa. Ya, itu langkah yang sudah diambil untuk mengurai kepadatan ya. Artinya atau dengan kata lain ini tidak ada sanksi yang diberikan bagi kapal yang terlambat atau mungkin lebih dulu datang ke Pelabuhan Priok. Nah, selain itu pemirsa, karena ini berdampak pada warga Jakarta juga tentunya, ada komentar nih dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia menegaskan bahwa kemacetan tersebut seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Menurut Pramono, hal tersebut merupakan contoh dari ketidakprofesionalan pengelola Tanjung Priok. Diduga tidak profesional ya, karena memaksakan muatan truk yang lewat dari jumlah muatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pramono juga sudah menghubungi dari Kepala Dinas Perhubungan Jakarta untuk mengirimkan peringatan keras pada PT Pelindo agar hal serupa tidak kembali terjadi. Kita simak ya pemirsa pernyataan dari Gubernur Pramono Anung berikut ini. Tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali.
tidak boleh terjadi lagi ya Marcel. Kita lihat ya nanti seperti apa. Tapi kan sudah ada berbagai kebijakan yang sudah dilakukan supaya tidak ada mampet lagi nih untuk pelabuhan Tanjung Priok. Ini juga karena menyebabkan berbagai kerugian ya pemirsa. Ekspor impornya terganggu, aktivitas masyarakat juga terganggu. Bahkan mereka sampai harus parkir massal di tengah jalan. Ya, bahkan kemarin juga ada cerita nih seorang sopir truk yang sampai harus diam lebih lama, berarti ya terjebak macet sampai harus keluar uang makan sendiri karena itu tidak tercover dari adanya biaya operasional sehari-hari yang sudah diperkirakan jamnya. Nah, kita juga lihat pemirsa bahwa bukan hanya di dalam ruas jalan tol ya, tapi kemacetan juga sampai di jalur arteri di mana pengguna angkutan umum atau pengguna sepeda motor, mobil pribadi, mereka juga terjebak macet bersama dengan truk-truk kontainer ini. Bahkan yang darurat, mobil ambulans pun yang sedang membawa pasien juga ikut terjebak kemacetan sampai 2 jam lamanya. Waduh, ini gimana nih pemirsa? Jadi pemirsa kalau kita lihat ya, gimana nih sih visual dan juga bagaimana saat kemarin kemacetan banyak ambulans yang terjebak juga padahal mereka membawa pasien. Dan tahukah pemirsa usai terjebak kemacetan, akhirnya petugas ambulans gawat darurat ini DKI Jakarta yang mendapat panggilan telepon, mereka menyelamatkan pasien ini harus menembus kemacetan dengan mendorong pasien. Ini menggunakan stretcher atau kasur ambulans ini menuju IGD RSUD Koja. Oke, ini bahkan lebar jalannya pun udah sangat sempit begitu ya. Kita bisa lihat ya pemirsa nih di kirinya, di kanannya ya. Ini terlihat kontainer, kemudian banyak motor yang juga masih bisa jalan di sana dan mereka harus menembus perjalanan seperti ini. Nah, pasien yang ditanganinya ini pemirsa kondisinya itu sebenarnya mengalami gagal jantung. Jadi ini adalah keadaan yang sangat darurat ya. Artinya berpacu dengan detik demi detik tapi ternyata harus terjebak macet selama 2 jam. Nah, tidak hanya itu, akibat kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok ini bukan hanya truk dan kendaraan pribadi saja, tapi ternyata perjalanan kereta api juga jadi terhambat. Nah, ini kita lihat ya karena untuk kemacetan juga sampai mengambil area rangkaian kereta api ya, yang mana kereta api barang khususnya ini turut terjebak kemacetan di perlintasan tidak jauh dari area masuk pelabuhan. Jadi pemirsa, sang masinis ini menghentikan laju kereta api saat melihat banyak kendaraan ini masih terjebak macet yang menutupi jalurnya. Karena nggak mau ada insiden dan makin memperparah situasi, akhirnya masinis pun memilih untuk menghentikan laju kereta api. Wow, jadi nggak cuma ekspor impornya, tapi terkait dengan logistik di dalam negeri pun terganggu. Pemirsa, kemacetan di mana-mana, kemudian biaya yang dikeluarkan juga harus lebih tinggi. Wow. Nah, kita tentu harapkan tadi ya ada evaluasi, ada pertanggungan jawab juga dari pihak-pihak terkait yang mengelola Pelabuhan Tanjung Priok. Tapi saat ini kami akan ajak Anda untuk melihat pemirsa arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sudah terpantau kembali normal. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Bernardine Mario dan juga juru kamera Wireksa Dewa. Dan langsung saja kita tanyakan ke Bernie, gimana kondisinya di sana? Apakah sudah lancar atau di beberapa ruas masih terlihat ada sumbatan? Ya, Jessica dan Marcel, kalau 2 hari lalu sejumlah ruas jalan yang ada di sekitar Tanjung Priok Jakarta Utara ini macet total, panjang, bahkan bisa disebut macet horor. Siang hari ini pada pukul 14.30 atau setengah 3 sore, ini kondisinya sudah kembali normal. Dapat dilihat namun di belakang saya saat ini truk, kontainer, warga Jakarta yang beraktivitas dengan menggunakan kendaraan sepeda motor ataupun mobil pribadi juga dapat lalu lalang di Jalan Raya Cilincing, tepatnya di depan gerbang New Priok Container Terminal 1 dengan leluasa. Berbeda dengan kemarin, ini panjang kemacetan. Ini sangat mengular dari pintu keluar tol pelabuhan sampai dengan ke Jalan Raya Cilincing ini stagnan. Bahkan ada yang harus keluar dari kendaraan mereka untuk beli makan ataupun mengantri sedikit lebih lama. Biasanya mungkin dari daerah mereka pergi menuju ke daerah tujuan ini cuma 2 jam, 1 jam bisa nyampe 2 jam sampai dengan 3 jam. Dan memang kalau dari pantauan kami sejak kami berangkat dari kantor menuju ke gerbang entry City 1, ini dari pintu keluar tol pelabuhan menuju ke Jalan Yosudarso sampai dengan ke Jalan Raya Cilincing tidak ada kemacetan ataupun antrian panjang seperti 2 hari yang lalu.
dapat dilihat memang di belakang saya ini memang normal, lancar, tidak ada kemacetan. Dan salah satu titik kemacetan lokasi yang paling disoroti seperti di pertigaan lampu merah Posgate 9 Pelabuhan Tanjung Priuk yang lokasinya tidak jauh dari Kolin Lamil. Juga tadi dari pantauan kami juga sudah mulai lancar, tidak ada antrian panjang, hanya kendaraan-kendaraan yang harus menunggu giliran jalan karena di situ adalah lampu merah. Dan memang kalau kami tanya soal penyebabnya, ini bukan hanya sekedar adanya peningkatan jumlah volume bongkar muat akibat libur lebaran kemarin. Namun ada 3 kapal yang bersandar di luar dari termin waktunya. Ya, ini ada kapal MSC, kemudian ada Everbalmi dan juga Star Sea Venus. 2 kapal yang saya sebut tadi harusnya ini sudah bersandar 1 minggu yang lalu, sedangkan 1 kapal ini sudah harus bersandar pada hari Rabu 16 April 2025. Namun karena delay, mereka 3 kapal ini baru bisa bersandar pada hari Kamis kemarin sehingga menyebabkan proses bongkar muat di dalam New Priok Container Terminal 1 menjadi sibuk. Kalau memang biasanya NPCT 1 ini melayani sekitar 2.500 kendaraan kontainer, ini kemarin pada tanggal 17 April atau pada hari Kamis kemarin harus melayani 4.200 truk kontainer untuk melakukan bongkar muat. Hampir 2 kali lipat, Jessica dan juga Marcel. Sehingga memang hal tersebut menyebabkan kemacetan panjang terjadi di gerbang masuk menuju ke NPCT 1 dan mengakibatkan sejumlah ruas lainnya seperti di Jalan Yosudarso, kemudian sampai ke tol keluar pelabuhan ini menjadi terdampak kemacetan. Bahkan seperti yang Anda sebutkan tadi itu betul sekali, Marcel dan juga Jessica, ambulans yang membawa pasien juga harus ikut terkena dampaknya, pasiennya juga harus didorong menggunakan alat manual seperti kasur yang ada di dalam ambulans. Kemudian motor-motor yang biasanya kita tahu orang menggunakan motor ini supaya terhindar dari macet, bahkan motor pun jadi ikutan kena macet. Dan ini menjadi salah satu hal yang sangat miris karena betul sekali yang dikatakan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, ya ini adanya ketidakprofesionalan ada oleh PT Pelindo dalam mengatur jadwal bongkar muat PT Pelindo bongkar muat kapal kontainer maksud kami, sehingga menyebabkan kemacetan terjadi di sejumlah ruas. Dan tadi kami sudah sempat melihat ada beberapa upaya yang dilakukan yang sudah disampaikan oleh PT Pelindo. Antara lain adalah memindahkan bongkar muat ke terminal lain, tidak hanya di NPCT 1 saja nantinya, tapi juga akan menggunakan Terminal Koja dan juga Jakarta International Container Terminal atau JICT. Kemudian salah satu hal yang juga dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya kemacetan ataupun antrian menuju ke NPCT 1 dalam bagi ke truk kontainer untuk melakukan bongkar muat, ini adalah menahan traffic bongkar muat di NPCT 1 dengan tidak langsung menyetujui request receiving delivery secara serentak. Hal ini diharapkan dapat mengurai proses bongkar muat terhadap truk-truk kontainer yang akan masuk ke NPCT 1, sehingga diharapkan hari Minggu sampai dengan Senin ini proses bongkar muat dan jumlah truk kontainer yang akan masuk ke dalam NPCT 1 ini sudah kembali normal di angka 2.500 per harinya. Jadi kita tunggu saja bagaimana apakah proses atau upaya yang sudah dilakukan oleh pihak PT Pelindo sejak hari ini akan berhasil dan tidak akan kembali berimbas kepada arus lalu lintas di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Demikian Jessica dan juga Marcel, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Bernardin Mario melaporkan dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya pemirsa, itu tadi kondisinya sudah lancar ya, alur keluar masuk di Pelabuhan Tanjung Priok. Nah kita lihat dulu nih dari netizen seperti apa komentarnya dari aplikasi X. Yang pertama Rohtan Julian, masalah klasik solusi selalu telat. Terus ada juga nih pemirsa yang masih bertanya-tanya, Hamid 25, beneran udah nggak macet? Beneran pemirsa, tadi kan udah kelihatan kalau sudah lancar dan ada berbagai upaya yang sudah dilakukan. Betul, selain itu dari @lollipops, macet Tanjung Priok pelan-pelan mulai terurai. Ini melaporkan juga ya kondisi terkini ya, sudah mulai terurai, sudah bisa jalan walau masih padat merayap. Tapi at least setidaknya nggak deadlock kayak kemarin. Ini kayaknya dia ada di jalanan Tanjung Priok 2 hari berturut-turut nih, ngerasain deadlocknya seperti apa, ngerasain lancarnya seperti juga apa. Dan selanjutnya dari Tukang_XXX, dari kemarin ramai banget tapi syukurlah sekarang macet di Tanjung Priok udah terurai. Tolong jangan ada kejadian aneh-aneh lagi. Ya mudah-mudahan tadi ya upaya-upayanya bisa efektif untuk mencegah. Selain itu dari Harry Stylux,
Aku akuin kalau kemarin adalah macet tergila yang pernah dirasakan. Gokil banget, dari berangkat kerja jam 7 pagi udah macet mengular dari Terminal Priok. Kirain pulang kerja udah gak macet, ternyata salah besar. Jadi bener-bener dari pagi sampai malam ketemu pagi lagi tuh macet. Iya, jadi masih macet terus-menerus. Orang informasinya ya Marcel, kemarin ibu saya ini dari arah Bekasi ke Kelapa Gading. Itu Oke. sampai 3 jam, bukan arah Tanjung Priok loh. Ke Oke, Kelapa Gading biasanya Kelapa cuma Gading ya. makan waktu maksimal banget 40 menit, ini jadi 3 jam karena kemacetan di Yosudarso. Oke, sampai berdampak ke kecamatan Ya, tetangga iya. begitu ya. Nah, itu tadi informasinya pemirsa, semoga Anda sudah bisa lebih merencanakan Betul. perjalanan. Jangan dengan lupa lebih lihat maps tepat. dulu ya kalau Lihat gitu ya. Maps juga, mudah-mudahan tidak kembali terjadi. Nah, kita akan kembali pemirsa untuk Anda dalam Newsline dengan informasi lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.